Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikut adalah video tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktek kucing oleh saya Rahmawati dan juga Ibu Dwi Rahayu. Kami adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyuwangi. Tujuan pembelajaran khusus dari penugasan ruang kolaborasi ini adalah CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain untuk melakukan praktek percakapan kucing dengan alur cerita. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi kucing melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah kemitraan. Dalam percakapan kucing dengan alur cerita terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu tujuan, di mana coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh coachee dari sesi coaching. Selanjutnya identifikasi, di mana identifikasi ini adalah proses untuk menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Langkah yang ketiga yaitu rencana aksi, yaitu coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi, yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Terakhir yaitu tanggung jawab, yaitu komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Dalam praktek coaching ini, saya Rahmawati sebagai coach dan Ibu Dwi Rahayu sebagai coachee. Latar belakang dari kegiatan coaching ini yaitu Ibu Dwi adalah seorang guru SD. Ia merasa pembelajaran yang telah ia lakukan tidak berhasil karena siswa dianggap tidak mencapai tujuan pembelajaran yang dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang rendah. Tujuan kegiatan coaching, Ibu Dwi ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi agar pembelajaran yang ia lakukan berhasil. Berikut adalah video percakapan coach dan coachee dengan alur cerita. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam Ibu Rahma. Bagaimana Ibu? Apa kabarnya? Ada nggak yang bisa saya bantu kali ini? Iya nih Bu, saya ingin mendiskusikan sesuatu bersama Ibu Rahma. Ibu Rahma ada waktu? Tentu saja ada Ibu. Kita mungkin punya waktu sekitar kurang lebih 20 menit ya untuk diskusi. Kira-kira apa ini yang ingin Ibu Dwi diskusikan gitu? Gini Bu Rahma, jadi saya tuh tadi ya mengoreksi gitu Bu. Mengoreksi lembar kerja dari siswa saya dan saya lihat hasilnya itu tidak mencapai tujuan pembelajaran gitu. Kan artinya pembelajaran yang saya lakukan itu kan tidak berhasil kan Bu. Karena ya, jawaban siswa pada soal formatif banyak yang salah. Saya sangat kecewa sih Bu. Padahal saya sudah berusaha ya melakukan pembelajaran sebaik mungkin Bu Rahma. Gitu. Jangan patah semangat Ibu. Jadi Ibu ini merasa kecewa ya karena anak-anak itu tidak mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Apa benar gitu Ibu? Iya Bu, betul sekali. Saya sangat kecewa. Padahal sebelum menutup pelajarannya, saya menanyakan ini pada siswa saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Atau ada yang kurang dimengerti anak-anak? Saya gitu Bu. Namun anak-anak itu pasti menjawab, tidak ada pertanyaan Bu. Gitu. Berarti kan tandanya mereka sudah paham pada materi yang saya ajarkan. Tapi saat mengoreksi pekerjaan pada LKPD, itu tadi sudah saya kecewa Bu sama anak-anak saya Bu. Jadi waktu pembelajaran itu Ibu Dwi itu sudah menanyakan kepada anak-anak. Siswa mengatakan tidak ada kesulitan gitu ya jawabannya ya. Betul. Namun hasil pekerjaan siswa menunjukkan siswa masih belum paham materinya, sehingga pekerjaan siswa banyak yang salah. Benar begitu Ibu? Iya betul. Nilai siswa jelek sekali Bu. Artinya pembelajaran saya lakukan kan tidak berhasil. Kalau standarnya nilai kan, betul kan Bu?
Sehingga saya harus melakukan pembelajaran lagi untuk memperbaikinya. Otomatis kan saya harus mengulang nih biar anak-anak itu bisa apa namanya ya, memperbaiki dari LKPD yang sebelumnya kan gitu Bu. Iya, eee, kayaknya permasalahan ini sudah umum ya, Bu. Kayaknya banyak yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Tapi biasanya tidak setiap mata pelajaran atau setiap pertemuan anak-anak akan mengalami hal yang seperti itu. Baik Ibu, kita punya waktu sekitar 20 menit untuk diskusi. Apa yang Ibu harapkan kira-kira dari diskusi kita hari ini, Bu? Dari diskusi ini saya ingin apa ya, tahu bagaimana caranya agar pembelajaran saya lakukan pada anak-anak besok itu berhasil gitu. Setidaknya ada motivasi-motivasi dari Bu Rahma dan saya akan mempunyai sebuah gambaran yang ya bisa saya implementasikan lah untuk esok hari gitu Bu. Gitu. Jadi Ibu ingin berhasil melakukan pembelajaran sehingga anak-anak Betul. dapat mencapai tujuan pembelajaran. Begitu mungkin Bu ya? Iya, kalau pembelajaran yang dilakukan berhasil maka siswa akan mudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan kan Bu. Gitu. Jadi kalau menurut Bu Dwi nih, apa indikator keberhasilan guru dalam mengajar? Kalau menurut saya indikatornya adalah siswa menguasai materi yang diajarkan. Kalau siswa menguasai materi, maka mereka tidak akan kesulitan sih saya rasa mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Jadi indikatornya itu menurut Ibu Dwi, siswa menguasai materinya, gitu ya. Kalau Iya, siswa iya, menguasai materi yang diajarkan sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Gitu Ibu. iya, betul Ibu. Jika kondisi ideal keberhasilan guru dalam mengajar itu di level 10 gitu Bu ya. Kalau menurut Mhm. Bu Dwi, saat ini Bu Dwi mengajarnya berada di level berapa kira-kira Ibu? Tingkat keberhasilannya Bingung yang saya ya sudah Bu. kemarin dilakukan gitu. Mhm. Eee, ini yang buat besar ya, bimbang ya. Karena tiap pembelajaran kan kadang tidak sama sih Bu. Iya, Mungkin, betul. yang saya sharing-kan ke Bu Rahma ini mungkin saya di kisaran angka 6 deh. Gitu, di angka 6 ya. Hmm, Kalau sekarang nih, posisinya Bu mhm, Dwi di angka 6. Terus Bu mhm, Dwi menginginkan berada di angka berapa untuk keberhasilan, mhm. mengajarnya Bu Dwi? Ya, paling tidak berada di angka 8 dan 9. Kalau mungkin ya 10 Bu. Iya, jadi 8 atau mungkin 9, kalau memungkinkan lagi di level 10 gitu Ibu. Betul Bu Rahma. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkannya? Dari yang level 6 tadi, ingin ditingkatkan hingga ke level 10. Kira-kira apa Bu yang bisa dilakukan Ibu? Tentunya saya harus ya berusaha mengupgrade diri saya untuk bisa menguasai materi tersebut atau metode-metode pembelajaran saya, strategi-strategi pembelajaran juga bisa bisa saya apa namanya, saya pahami lagi atau saya kembangkan lagi begitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, agar anak-anak itu bisa menguasai materi, apa yang harus Mhm. dilakukan Bu? Atau apa yang harus diterapkan sama Ibu Dwi? Saya rasa kalau menurut zaman sekarang ya, pembelajaran itu harus selalu menyenangkan gitu loh. Nggak Menyenangkan bisa ya. dengan seperti yang dahulu-dahulu yang hanya fokus pada materi dan pada guru gitu kan tentunya. Jadi anak-anak itu suasana pembelajarannya harus menyenangkan sih Bu, saya rasa seperti itu. Harus menyenangkan. Kalau zaman dulu Mhm. biasanya konvensional gitu ya, berpusat Iya pada betul, murid, pada guru. Jadi pada menurut guru Bu gitu. Dwi, pinginnya itu Mhm. biar anak-anak menguasai materi, maka pembelajarannya harus menyenangkan gitu, Bu. Betul nggih? Betul Ibu, iya. Agar pembelajarannya Bu Dwi ini menyenangkan, nih, apa
yang akan Ibu Dwi lakukan kira-kira? Saya tuh kemarin itu berpikir keras sekali ya, berpikir keras sekali. Saya mencoba untuk di sela-sela pembelajaran, di sela-sela proses itu dengan ice breaking, Bu. Jadi mungkin anak-anak jenuh ya, jadi kita sisipi dengan ice breaking, tentunya rasa jenuh itu akan sedikit terobati. Terus menggunakan sumber belajar yang bervariatif, seperti menggunakan video atau pembelajaran lain dari artikel-artikel, serta mendesain pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi, Bu. Begitu. Menurut Bu Dwi sendiri, bisa tidak hal tersebut dilakukan atau benar-benar dilaksanakan, dipraktekkan di kelasnya Bu Dwi? Seperti apa yang tadi Bu Dwi katakan? Saya yakin bisa, Bu. Saya dapat mencari contoh ice breaking. Kan banyak sekarang ya, Bu ya, di konten-konten pembelajaran gitu. Iya, Apalagi betul. saya suka sekali dengan TikTok yang berteman dengan para guru-guru hebat di luar sana. Betul, Kadang bisa kita jadi berkomentar, inspirasi ya. betul. Saya dapat dari situ kemarin yang menyenangkan itu harusnya seperti apa sih saya gitu. Jadi saya bisa saling sharing di media itu lah, Bu ya, di media nggak disebutkan itu nggak apa-apa ya. Saya banyak loh, Bu, teman-teman tiktoker tapi di dalam dunia pendidikan, Ibu. Kemudian Hebat sekali. selain dari YouTube ataupun ice breaking yang dari konten-konten lain itu, pembelajarannya nanti akan saya variasikan dari benda-benda sekitar atau buku lain dari perpustakaan. Bisa juga menggunakan video pembelajaran yang yang selain dari YouTube itu, saya menggunakan penugasan dengan kolaborasi kelompok kecil agar anak-anak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, Ibu. Begitu. Dari semua itu yang paling cepat akan dilakukan menurut Bu Dwi itu dulu ya, melakukan Iya. ice breaking gitu ya, kelompok kecil Iya, gitu ya. betul, Ibu. Iya. Terus kira-kira nih, kapan bisa dimulai untuk diterapkan di kelasnya Bu Dwi bersama anak-anak, Ibu? Tentunya akan saya lakukan secepatnya. Insya Allah besok kalau misalkan saya sudah punya konsep untuk ice breaking, pasti akan saya lakukan, Ibu. Jadi besok ya akan langsung diterapkan gitu ya. Baik Ibu, menurut Bu Dwi nih, selain mencari sendiri dari TikTok, dari YouTube, kira-kira ada enggak yang bisa membantu Bu Dwi untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan biar anak-anak itu bisa menguasai materi seperti harapannya Bu Dwi tadi? Rencana saya yang lebih lanjut sih saya mau melaksanakan outing kelas ya, Bu, atau saya juga bisa mengundang ahli yang memang betul-betul menguasai materi yang menyenangkan agar anak-anak itu tidak monoton terus kepada saya. Mungkin seperti itu juga akan saya lakukan, Bu Rahma. Jadi mengundang narasumber lain gitu ya? Iya, betul. Oke. Bisa jadi seperti itu nanti, Bu. Jadi ingin mendatangkan narasumber lain untuk membuat anak-anak pembelajaran menjadi menyenangkan dengan menggunakan ice breaking, terus dengan kelompok kecil metodenya tadi juga ya, Bu Dwi tadi bilang itu akan segera dilakukan. Betul nggak? Betul. Iya. Baik Ibu, menurut Bu Dwi bagaimana nih diskusi kita hari ini? Apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah ya, saya merasa senang sekali sudah bisa berbagi cerita dan sudah bisa berdiskusi. Yang awalnya saya tadi buntu ya, Bu ya, setelah bicara sama Bu Rama, ice breaking ada, kan gitu. Terus tadinya saya merasa bingung untuk mengatasi masalah ini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa memiliki solusi untuk membantu siswa memahami materi dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi sudah menemukan caranya ya, Bu? Betul, Bu. Baik, kalau begitu kita akhiri diskusi kita ya, Bu Dwi ya. Baik. Terus saya sangat berterima kasih sekali nih Bu Rahma sudah mau diajak diskusi.
Semangat ya Ibu Dwi. Semoga Makasih Ibu. pembelajarannya nanti lancar dan berhasil dengan Amin, baik. amin. Jangan Terima lupa nanti setelah kasih. melakukan pembelajaran, kita ngobrol lagi apa perkembangan dari anak-anak. Mungkin Bu Dwi Baik bisa Ibu, sharing iya, lagi. iya. Demikian praktek kucing dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.